Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Sebetulnya jiwa kita bahwa segala puji itu hanya milik Allah. Memuji orang terhadap kebaikannya memang wajib, tetapi meminta pujian atau merasa senang dipuji itu sesuatu hal yang tidak baik dan tidak benar. Karena segala kebaikan, kalau Sayyidina Ali mengatakan, lupakan segala kebaikan yang sudah kita lakukan. Maksudnya apa? Ya memang kebaikan ini adalah kebaikan karena memang menuntut mengharapkan itu dari Allah. Cukup. Ketika ada orang yang kita beri kebaikan kemudian mengucapkan terima kasih, sungguh kamu memang orang yang dermawan, kemudian kita senang, udah. Pujian itulah yang menjadi balasan Allah yang diberikan kepada kita. Cukup hanya itu aja. Tetapi balasannya tidak sampai kepada hari akhir. Tapi kalau kita hanya berharapnya kepada Allah, itu di dunia kita mendapatkan balasan dari Allah, di akhirat pun akan mendapatkan balasan dari Allah. Yang penting kita tidak merasa senang terhadap pujian-pujian yang diberikan oleh orang lain. Makanya buat tuli telingamu di saat kebaikan sedang kamu lakukan. Bahkan bahasa pepatah, memberi tangan kanan, tangan kiri harus jangan sampai melihat atau jangan sampai tahu. Cukup tangan kanan kamu saja yang tahu, tangan kiri jangan sampai. Itu menunjukkan agar keikhlasan kita dalam berbuat terpelihara. Karena ikhlas itu adalah ruhul amal. Jasadnya amalia, hatinya ikhlas. Menandakan memberikan sesuatu kemudian hanya tidak mengucapkan terima kasih, ya. Kadang-kadang ditambahkan, ya kan, dengan berbagai macam bahasa alam, tidak sopan, tidak ada etikanya, tidak ada adabnya. Sebetulnya itu juga bagian dari godaan yang mampu menghapus keikhlasan diri kita. Terkecuali saya memberikan ke Arjun nerima, tidak mengucapkan terima kasih, Khairul marah, kamu dikasih sesuatu itu sah-sah. Tapi kalaupun kitanya juga yang memberi, saya yang memberi juga sangat senang terhadap apa yang disampaikan oleh Fadlu, ya salah juga. Nah ini yang harus dipahami. Yang selanjutnya anak-anak semuanya, di tengah-tengah koridor Allah kita harus paham bahwa salah satu kunci terbesar di bulan puasa Ramadan itu adalah tidak diterimanya doa. Tidak ada diterimanya doa. Semua doa yang yang diharapkan, diminta, dimunajatkan oleh kamu di bulan puasa, insya Allah semuanya pasti akan dikabulkan Allah. Tapi juga kamu harus ingat, kemarin sudah saya sampaikan, berdoa itu sebetulnya
menunjukkan suatu penyadaran diri kalau diri kita ini tidak mampu. Kemudian kita berharap kepada Allah, meminta. Kenapa kita meminta? Karena memang perintahnya itu. Adapun dikabulkan ataupun tidaknya itu urusan Allah, karena Allah yang lebih tahu terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita yang sebenar. Yakin setiap terkabulnya dari apa yang kita doakan, karena memang Allah tahu kebutuhan. Makanya kan ada nikmat, ada istidroj. Yang paham lagi, ulang-ulang lagi. Apa nikmat? Yaitu kurnia Allah yang kita beri apa? Yang diberikan oleh Allah, yang kita terima. Kemudian kurnia tadi, rizki tadi, mampu meningkatkan ibadah kita terhadap Allah atau mampu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, maka itulah yang disebut nikmat. Nah, kenikmatan ini diawali dari sebuah rasa syukur, bukan hanya sebuah kata-kata yang tidak memiliki nilai. Ya, seperti burung beo ngomong bisa ngomong, tapi tidak paham. Nah, ini juga harus dilatih. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hati-hati. Jangan sampai apa yang kita terima justru melalaikan diri kita terhadap ketaatan kita kepada Allah. Yang pada akhirnya menjadi istidroj. Istidroj itu apa? Seseorang yang tidak ada ketaatannya kepada Allah, tetapi kehidupannya seakan-akan mudah dijalani. Rizkinya gampang, untuk beli minum-minuman hammer gampang gitu. Pokoknya semua rizki yang Allah berikan itu selalu mudah didapat, tetapi tidak meningkatkan ketaatan. Justru yang lebih besar adalah keburukan. Itu yang namanya istidroj. Apa itu istidroj? Istidroj itu sebagai adab yang yang ditahan oleh Allah, yang kelak nanti di hari akhir adabnya akan ditimpakan kepada hamba tersebut. Paham? Jadi adab itu dikumpul-kumpulin. Ayo diulur istilahnya. Silakan kamu berbuat buruk sesuka. Ini saya kiai. Itu paham? Ada kan orang yang berbuat buruk tapi merasa sulit, ya kan? Ada. Itu tandanya adalah cinta kasih sayang Allah terhadap Anda. Terus Allah akan lakukan seperti itu agar si orang itu menyadari dengan sendiri. Jelas? Jelas ya? Jelas ya? Hidup itu kan gampang kalau kita mau memahami dengan jiwa kita sendiri. Innal insana khuliqa halu'a. Kamu usah pernah. Betapa rindu hatiku